Perbandingan. Di sini saya sudah buat satu materi yaitu mengenai skala. Skala itu sudah pernah kita pelajarin anak-anak sekalian mungkin waktu di kelas SD kelas 4 atau 5 atau 6. Nah, sini diingatkan kembali gimana cara menemukan skala-skala pada soal-soal cerita pada nanti yang kita akan bahas. Nah, kita kenal dulu apa itu skala. Skala adalah jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Biasanya orang buat skala seperti ini. Skala sama dengan JP per JS. Itu ada JP itu sebagai jarak pada peta, terus JS itu sebagai jarak sebenarnya. Namun kita bisa membuat seperti ini, ada misalkan skala 1/2000. Ini ada cara bacanya. Dibaca setiap 1 cm jarak pada peta mewakili 2000 cm jarak sebenarnya. Nah, dalam penulisan skalanya seperti ini, 1/2000. Ini dalam penyelesaian soalnya nanti kita buatnya seperti ini. Tapi dalam penulisan skalanya seperti ini, 1/2000. Itu pembacaannya, kalau kita mau tahu apa itu 1/2000, ternyata dibaca setiap 1 cm jarak pada peta adalah mewakili 2000 cm jarak sebenarnya. Mungkin kalau kalian melihat peta, lihat di sudut kanan atau di sudut kiri bawah itu ada skala, atau di atas lihat di sudut-sudutnya itu ada bacaan skala. Maka peta itu kan kecil, ternyata dia adalah skala yang dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan atau apa, sehingga perbandingannya sampai jutaan. Misalnya 1/2 juta. Untuk setiap 1 cm itu adalah 2 juta, mewakili 2 juta jarak sebenarnya. 2 juta cm. Oke, kita coba ke hubungannya dengan JP dan JS. Nah, di sini kita ingin menemukan rumus jarak pada peta. Nah, apa rumus jarak pada peta? Itu sama dengan menemukan rumus jarak pada peta, kita hubungkan dengan JS dan skala. Maka hubungannya adalah JS dan skala. JS dan skalanya adalah berarti skala dikali jarak sebenarnya. Nah, ini hubungan JP dengan JS dan skala. Nah, jika yang ditanya adalah jarak sebenarnya atau JS, itu biasanya adalah jarak pada peta dibagi skala. Saya ingatkan bahwa untuk jarak sebenarnya hasilnya biasa minimal dalam bentuk meter ataupun kilometer. Kalau jarak pada peta biasanya dalam bentuk minimalnya cm ataupun meter, tergantung pada permintaan pada soalnya. Nah, inilah konsep yang mau kita selesaikan dalam menemukan skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke bentuk contoh-contoh soal mengenai skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Yuk kita mulai. Ya, inilah satu contoh sederhana mengenai skala. Kita baca sebentar. Jarak antara desa Pembekis ke desa Muntialo sebenarnya 30 km. Saya tidak terlalu lucu, tapi saya coba dulu kalimatnya seperti itu. Jarak antara desa Pembekis ke desa Muntialo sebenarnya 30 km. Pada peta, jarak antara kedua desa tersebut adalah 5 cm. Tentukan skala pada peta tersebut. Nah, di sini satuannya berbeda, maka kita buat di
ketahuinya dulu, di situ ada jarak antara desa Pemengis ke desa Pecialus sebenarnya, berarti kita ketahuinya JS 30 km dengan JP-nya adalah 5 cm. Karena skala yang ditanya, skala biasanya dalam bentuk cm. Skala biasanya dalam bentuk cm, maka ini kita ubah ke cm. Kilometer ke cm itu turunnya 5 langkah, maka nolnya tambah 5 ya, kali 100.000 berarti 3 juta cm. Inilah jarak sebenarnya 3 juta cm. Maka untuk menjawab skalanya kita pakai rumus yang tadi ya. Skala adalah JP per JS. Skala adalah JP per JS. JP-nya adalah 5 cm per 5 cm nya jauh saja per 3 juta. Jadi karena dia dalam bentuk 1 berbanding boleh ataupun 1 berbanding boleh, umumnya 1 kalau bisa 1 kita buat 1. Ternyata 1 per dikecilin bagi 5. Bagi 5 bagi 5 1, 3 juta bagi 5 adalah 600.000. Jadi skalanya adalah 1 berbanding 600.000. Nah itu ya. Jadi seperti itu untuk menemukan skala. Oke, saya rasa ini sangat mudah sekali. Semoga kalian paham. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, di sini ada soal sederhana, kita baca juga soal yang kedua. Jika diketahui skala 1 berbanding 2000 dan jarak pada petanya 2 cm, tentukan jarak sebenarnya. Tetap kita buat diketahuinya supaya lebih paham dengan lambang-lambangnya. Di situ ada skala sama dengan 1 banding 2000, terus JP sama dengan 2 cm. Ternyata yang ditanya adalah JS, jarak sebenarnya. Yang ditanya adalah JS, jarak sebenarnya. Dan langsung kita jawab dengan rumus yang sudah kita ketahui tadi. Ternyata jarak sebenarnya apa tadi rumusnya? Jarak sebenarnya adalah JP, jarak pada peta dibagi skala. Nah, jarak pada peta dibagi skala. Kita masukkan angkanya 2 dibagi 1 per 2000. Kita nulisnya seperti itu. 1 per 2000 seperti rumus awalnya ya. 1 per 2000. Ternyata kalau bagi di dalam pelajaran matematika waktu SD dulu berubah menjadi kali menjadi 2000 per 1. Jadi jawabannya adalah 4000 cm. 4000 cm. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk menemukan jarak sebenarnya biasanya minimal ukurannya adalah meter. Maka kita ubah menjadi meter. Sentimeter ke meter. Ini sentimeter, desimeter ke meter itu naik 2 langkah. Maka dibagi 100. 4000 bagi 100 tinggal 40 meter. Nah, inilah jarak sebenarnya dari skala yang dibuat tadi. Oke, semoga kalian paham juga untuk mencari jarak yang sebenarnya. Selanjutnya contoh yang ketiga. Ya, ini contoh yang ketiga. Jarak kota Kuala Tungkal ke Simpang Abadi sebenarnya 60 km. Bila digambarkan pada peta berskala 1 berbanding 600.000, maka tentukan jarak pada peta. Kita jawab dengan diketahui terlebih dahulu. Jarak sebenarnya 60 km. Skalanya 1 berbanding 600.000. Jarak pada petanya ditanya dan kita jawab lagi di bawah. Maka jarak pada peta apa rumusnya? Tadi sudah saya buatkan di halaman pertama. Jarak pada peta adalah bahwa jarak sebenarnya skala dikali jarak sebenarnya. Skala dikali jarak sebenarnya. Skala tadi adalah
Oh iya, ini kilometer kita ubah dulu menjadi sentimeter. Jaraknya adalah 5, naik 5, naik turun 5, jadi 6 juta. Nah, skalanya adalah 1/6 juta dikali 600, maaf salah, 1/600.000 dikali 6 juta. Saya ambil angka yang mudah saja, angkanya sama, maka di sini coret jadi tinggal 10. Jadi sama dengan 10 cm. Nah, inilah jarak yang dibuat oleh peta. Jaraknya adalah 10 cm. 10 cm. Setiap 1 cm mewakili 600.000 cm jarak sebenarnya. Oke, jika kalian sudah paham atau belum paham, silakan video ini ditonton nanti dengan serius, dan belum paham pun tidak masalah. Kita terus tonton sampai kamu mengerti tentang perbandingan, yaitu khususnya belajaran skala. Nah, untuk next time-nya mungkin ada referensi dari buku lain, silakan dibaca-baca ataupun video-video lain. Terima kasih.